Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita buat hari yang baru ini. Hari ini adalah hari pertama di bulan September. Setelah kita melewati banyak bulan di dalam penyertaan Tuhan. Dan hari ini kita akan mulai dengan renungan pagi untuk bekali kita. Bahkan sepanjang bulan ini, Saudara. Tapi sebelumnya kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Sungguh Engkaulah Tuhan, permata hati kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita berdoa, Saudara. Bapa surga, kami berterima kasih buat hari yang baru ini. Kami masuki bulan yang baru juga, bulan September. Dan kami mau bulan ini juga menjadi bulan berkat bagi kami semua. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Saudara. Selama bulan September ini, kita punya tema yang baru, Saudara. Gereja kita punya tema besar, yaitu terpilih, diperlengkapi, dan pergi. Chosen, empowering, and go. Ya Saudara, hari ini saya kasih tema orang pilihan, Saudara. Ayatnya dari 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita baca, Saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Dalam kehidupan ini, menjadi orang pilihan atau terpilih menjadi orang pilihan adalah sebuah kebanggaan, saudara. Pemilihan biasanya dilakukan melalui kontes-kontes, ajang pencarian bakat, pemilu, dan lain sebagainya, saudara. Kita terpilih berdasarkan prestasi kita. Jadi buat dunia ini, orang terpilih karena prestasi yang dia punya, saudara. Menjadi juara, menjadi pemenang, dan lain sebagainya. Perbedaannya dengan apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita baca adalah dalam ayat ini, prosesnya bukan karena prestasi yang kita miliki, tetapi karena kita percaya akan keselamatan yang dikerjakan dalam Yesus, saudara. Allah memilih kita sehingga kita punya akses langsung antara pribadi kita dengan Allah. Itu adalah karena kita dipilih untuk menjadi bagian dalam kerajaannya. Saudara, kerajaan Allah itu tidak ada di peta, saudara. Kerajaan Allah itu tidak ada di dalam peta dunia, saudara. Tetapi kita dipilih oleh Tuhan untuk ada di dalamnya, saudara. Nah, kenapa kemudian menjadi luar biasa dalam kehidupan kita? Waktu kita punya akses langsung kepada Tuhan. Ayat tadi mengatakan imamat yang rajani. Kita punya akses langsung karena kita adalah imam, dijadikan imam oleh Tuhan. Bukan pendeta, saudara, maksudnya, tapi imam yang tugasnya pada perjanjian lama adalah membawa masyarakat, manusia untuk berhubungan kepada Tuhan. Jadi kita bisa menjadi pendoa-pendoa buat orang-orang, saudara. Kita bisa punya akses langsung dan kita bisa bawa apa saja kepada Tuhan di dalam doa kita, saudara. Kita bisa menjadi imam yang bisa menjadi perantara doa. Seperti tadi saya katakan, ada hak dan tanggung jawab kalau kita menjadi anggota sebuah negara, anggota kerajaan Allah. Yang pertama adalah haknya. Kita punya hak untuk memiliki seluruh janji firman Allah dalam kehidupan kita, dan sesuai dan menjadi alatnya sesuai dengan rencana Tuhan, rencana Allah sepanjang umur hidup kita. Itu hak kita, saudara. Dan kewajibannya adalah memberitakan perbuatannya yang mulia dan yang besar. Kan ayat tadi bicara memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Tuhan. Yaitu apa? Perbuatan apa? Perbuatan ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan, dari masa lalu kita, dari masa dosa kita, dari pribadi yang tidak memiliki pengharapan pada terangnya yang ajaib. Saya ingin mengatakan seperti ini, saudara. Apakah tugas ini berat? Sebagian orang mengatakan, iya berat pasti, memberitakan hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, dikatakan seperti ini tadi. Diawali dengan perkataan seperti ini, yang telah memanggil kamu bisa pribadi, saudara, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi bagaimana kita menceritakan Tuhan, memberitakan Tuhan, yaitu melalui apa yang sudah kita alami. Apa yang sudah kita alami, saudara. Bagaimana Tuhan mengangkat kita dari kehidupan dosa-dosa kita, dari kehidupan yang enggak ada nilainya dalam kehidupan kita, kemudian Dia angkat kita menjadi anaknya dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita, saudara, bukan pribadi orang lain atau yang siapa saja, saudara. Tapi kita menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mengangkat kita. Apakah ini sulit, saudara? Saya rasa tidak. Karena pengalaman kita nggak bisa dibantah oleh orang lain. Pengalaman kita adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan ceritakanlah ini, beritakanlah ini, bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dengan itu semua, pilihan Tuhan atas kehidupan kita kemudian menjadi berkat buat kehidupan kita. Bahkan kita bisa menceritakan kepada orang lain, dan orang lain bisa menerima hal yang sama. Demikianlah firman Allah pada pagi hari ini. Kita berdoa, saudara. Bapa surga, terima kasih buat firman Allah, bahwa kami punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan
Yang itulah yang ingin kami ceritakan kepada orang lain. Kami akan beritakan kepada orang lain bagaimana Tuhan sudah mengangkat kami dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tugas ini mulia, tugas ini besar, saudara. Tapi kami lakukan dengan hati yang sukacita, karena itu menjadi pengalaman dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Masuk ke hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.